Assalamualaikum sahabat, tahu nggak sih betapa pentingnya radiologi dalam dunia medis? Radiologi merupakan jendela menuju tubuh manusia. Dengan radiologi, kita bisa melihat organ dalam tanpa perlu operasi. Teknologi ini membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat. Penasaran bagaimana dokter bisa melihat kondisi organ dalam tubuhmu tanpa perlu operasi? Tonton videonya sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, apa kabar sahabat RSIJ? Jumpa lagi dengan saya, Hesti, di acara Obras, obrolan santai seputar kesehatan. Dan pada hari ini kami sudah hadirkan dokter yang sudah berkompeten dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading. Boleh perkenalkan dokter, menyapa sahabat RSIJ terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Lorenzo Nakita Tigana, spesialis radiologi di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading. Oke, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Sehat dong, kalau nggak sehat nggak di sini ya dok? Iya benar. Alhamdulillah kita berjumpa ya Bu ya. Iya. Dalam acara Obras. Obrolan santai seputar kesehatan. Nah, baiklah. Pada kali ini kita topiknya agak berbeda nih ya dok ya, gitu. Jadi kan tadi sudah tahu ya yang narasumber kita hari ini tuh spesialis radiologi sahabat RSIJ ya. Jadi kita ingin membahas tentang penunjang diagnostik ya dok ya, Benar. untuk menegakkan diagnosa sebuah penyakit. Iya, betul. Begini, kalau selama ini kan mungkin di masyarakat kita gitu ya dok ya, sebagian mungkin sudah tahu tentang ronsen seperti itu Ya, gitu. Dan mereka tuh mungkin taunya baru sekilas tentang, oh ya ronsen tuh pasti paru-paru Ya. seperti itu. Nah sebenarnya mungkin dokter bisa nggak sih jelasin sedikit atau mengupas sedikit tentang apa sih ronsen torak itu dan apa saja yang bisa ditegakkan diagnosanya untuk menentukan sebuah penyakit dari hasil pemeriksaan ronsen itu. Oke. Kemudian saya mau jelasin terlebih dahulu. Ya. Untuk di radiologi, terutama di unit radiologi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Kelapa Gading, Iya. kita ada beberapa modalitas yang ada di sini. Oke. Yang pasti ada ronsen toraks, ada juga ronsen untuk pemeriksaan organ tubuh lainnya, ada USG, serta yang di belakang kita ada CT scan. Oh iya. Nah, kalau untuk salah satu pemeriksaannya itu ada dalam pemeriksaan ronsen, ya itu yang mungkin yang paling sering sahabat Obras pernah lakukan mungkin ya, itu bisa dilakukan pada pasien atau yang dari usia kecil sampai hingga dewasa, itu bisa gampang dilakukan. Sebenarnya pemeriksaan ronsen itu adalah pemeriksaan untuk melihat organ di dalam, terutama rongga dada, itu nggak cuma hanya paru-paru saja, kita bisa lihat organ di sekitar di dalam rongga dada, seperti mungkin paru-paru, jantung, soft tissue di sekitarnya, serta tulang yang terlihat pada pemeriksaan ronsen dada, seperti itu. Ini merupakan pemeriksaan yang non-invasif, tapi menggunakan sinar X-ray untuk membantu menghasilkan gambar yang bagus, yang jelas untuk mendiagnosis suatu penyakit. Seperti itu. Oke. Nah ini baru jelas banget nih ya, ternyata mungkin pandangan masyarakat selama ini taunya cuma paru ya dok. Iya, benar. Tapi ternyata banyak ya yang bisa dilihat dari selain paru juga ada yang lain. Kita lihatnya secara holistik atau keseluruhan seperti itu. Terus kemudian ada nggak sih, mungkin sahabat RSIJ juga mungkin perlu tahu, ada batasan tertentu nggak sih untuk atau mungkin kontraindikasi gitu untuk pasien apa saja sih yang boleh dilakukan ronsen atau ada yang nggak boleh gitu dilakukan ronsen seperti itu dok? Sebenarnya untuk kontraindikasi tidak ada ya Bu ya. Sebenarnya bisa dilakukan semuanya dengan dosis yang sudah dibuat seaman mungkin kepada pasien. Jadi dosis sinar X-ray itu sudah membantu untuk aman bagi tubuh kita untuk menerima hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kayak kontraindikasi, yang paling kan kalau misalnya bisa kepada ibu hamil biasanya, ibu hamil. Ya, saya dengar itu. Iya benar, ibu hamil. Gimana tuh, Dok?
Tapi sebenarnya kalau emang dibutuhkan sekali, misalnya kita pemeriksaan evaluasi pada pasien-pasien, misalnya ada udem pulmo pada ibu hamil dan harus membutuhkan pemeriksaan foto ronsen, kita bisa lakukan. Kita lihat apakah manfaatnya banyak apa tidak. Emang lebih baik banyak manfaatnya daripada jeleknya, kita akan tetap lakukan. Tapi kita bantu, kita kasih proteksi. Biasanya ada kayak proteksi baja tersebut untuk menutupi perut dari si ibu hamilnya biar minimalisir biar bayinya tidak terkena sinar X seperti itu. Tapi kalau emang pas ibu hamilnya baik-baik saja, tidak ada harus indikasi untuk dilakukan foto ronsen, sebaiknya jangan gitu, seperti itu. Ya, ada aturan khusus. Iya, ada aturan khusus seperti jadi itu. nggak semuanya disamaratakan. Benar. Pemeriksaan ronsen juga memang dibutuhkan. Ada hal-hal yang memang ini harus menggunakan seperti ini, ini boleh yang seperti ini. Iya, betul. Benar. Ada aturannya. Terutama juga pada pasien anak kecil juga kita harus sesuaikan dosisnya juga. Beda sama orang dewasa. Bicara nih tentang anak kecil gitu ya dok ya. Kita kan juga punya pasien-pasien bayi gitu kan ya. Itu bagaimana dok? Ada batas usia nggak? Misalnya bayi usia berapa bulan ini nggak boleh atau di bawah 1 bulan, itu bagaimana? Kalau untuk batas usia nggak ada. Bayi-bayi yang baru lahir juga kita bisa dilakukan pemeriksaan ronsen gitu seperti itu. Kalau emang dibutuhkan, kita akan tetap lakukan dengan yang pasti dosis yang sudah dibuat seaman mungkin untuk bayi tersebut seperti itu. Masih aman ya? Ya, masih aman, benar. Paling standar minimal tuh memang pemeriksaan ronsen ini ya? Iya, benar. Kemudian ini dok, yang kita bahas mungkin lebih fokus ke penyakit endemik yang memang terjadi di Indonesia. Boleh, terutama TBC ya. Benar sekali. Butuh tahu juga nih sahabat RSIJ ya, karena kan memang TBC itu negara kita memang udah sebagian dari yang negara yang tertinggi untuk TBC ya, benar. Jadi sebenarnya itu apa sih yang bisa kita lihat? Mungkin kan selama ini mungkin kita nggak perlu tahu banyak, tapi setidaknya kita punya gambaran ketika keluarga kita dirawat, gitu kan, di ronsen, didiagnosa TBC. Nah itu gambarannya seperti apa sih dok gitu kalau pasien-pasien dengan TBC? Iya, jadi kalau misalnya gambar TBC itu bermacam-macam. Pada orang dewasa seperti apa, pada orang anak kecil juga berbeda juga seperti itu. Jadi kita bisa lihat gitu kan penyakit TBC tersebut. Kalau kita bisa lihat dari foto ronsen, terutama pada dewasa, kita mungkin bisa lihat berbagai macam juga bentuk jenis dari infiltratnya, istilahnya kayak infiltrat atau bercak gitu kan ya pada foto ronsen tersebut seperti itu. Biasa kalau di orang dewasa kita bisa lihat gambarannya itu bertumpuk atau banyak di daerah sekitar atas paru atau misalnya apex paru, ya bagian atas benar itu. Itu bisa dua-duanya, bisa salah satunya, bisa seperti itu. Ntar kalau pada anak-anak kecil biasanya lebih sering di bawah seperti itu. Lebih sering di bawah. Tapi juga bermacam-macam bentuk dari gambar radiologi untuk pesakit TBC itu juga bermacam-macam gitu. Dan itu nggak cuman salah satu atau dua. Nah itu kita butuh pengalaman untuk bisa membantu mendiagnosis TBC gitu. Sebenarnya juga foto ronsen itu sebagai penunjang, bukan sebagai salah satu untuk diagnosis pasti gitu. Ya, pasti. Ada beberapa yang menunjang itu selain mungkin ronsen ada hasil laboratorium. Betul, benar. Iya, ada ronsen, ada laboratorium, terutama pemeriksaan fisik dari dokter. Seperti itu. Yang pernah dilihat mungkin sama sahabat RSIJ juga, mungkin keluarga-keluarga yang sedang dirawat ya, yang data ronsen ini kok ada gambaran hitam, ada gambaran putih. Nah itu yang namanya hitam itu apa gitu, mungkin yang putih itu apa, mungkin bisa sedikit aja. Sedikit ya. Kali ya. Iya benar. Iya banyak kita baca kalau ronsen itu hitam putih aja ya. Benar betul. Zaman dulu gitu. Ya. Biasanya sih kalau misalnya gampangnya misalnya kalau kita lihat pada foto ronsen, kalau misalnya gambar udara gitu kan, paru kan ada isinya udah udara, itu pasti gambarnya lebih hitam atau lusen gitu. Ya, iya. Kalau misalnya dia
seperti tulang, nah atau itu biasa lebih putih. Karena kan bisa lihat tuh gambar ada tulang yang terlihat pada saat foto ronsen, itu pasti gambar lebih putih. Atau misalnya pada organ-organ lainnya, soft tissue pada rongga dada atau jantung pasti kelihatannya lebih opak kan istilahnya, atau lebih putih seperti itu. Dan kalau misalnya ada kelainan pada foto ronsen juga macam-macam juga munculnya gitu, tergantung iklannya itu apa gitu. Ya, sesuai dengan perjalanan penyakitnya seperti itu. Nah, bagaimana nih sahabat FIJ di rumah? Kira-kira apalagi nih yang mau diketahui nih, menarik kan? Karena bagaimanapun ya udah familiar sebenarnya ya tentang ronsen ini, cuman kan mungkin secara khususnya lagi kita kan nggak tahu, cuma di ronsen hasilnya ini gitu. Kalau sekarang kan mungkin udah mendapat pencerahan nih dari Dr. Lorenzo nih, bagaimana sih sebenarnya gambarannya untuk membedakan penyakit tadi dari hasil ronsen itu dok, misalnya ini paru, apa bronkopneumonia atau efusi, itu bagaimana dok? Ya, kita bisa lihat sih dari penyebaran dari bentuk dari infiltratnya seperti itu. Iya. Jadi apa lokasinya di mana gitu, mengenai paru-paru bagian mana seperti itu. Terus juga kalau misalnya efusi ya pasti di rongga pleura gitu. Itu beda dengan ini selain paru kita juga ada namanya, kita lihat juga rongga pleura juga bisa kelihatan. Kalau yang rongga pleura keisi cairan, nah kita bisa itu ada efusi seperti itu. Kayaknya harus lebih dalam. Iya, lebih dalam lagi. Nggak bisa di dalam 20 menit nggak bisa ya. Tapi setidaknya ada gambaran di rumah. Nah mungkin sedikit lagi apa namanya dok, kira-kira nih masyarakat ya atau sahabat FIJ di rumah ketika mengalami gangguan pernapasan gitu, kapan gitu sekiranya dia perlu dilakukan ronsen, itu bagaimana sih dok kita mendeteksi dininya seperti apa? Ya biasa sih sesuai indikasi ya Bu ya. Misalnya pasien ya batuk kan, batuk kan belum tentu pasti batuk karena dari misalnya karena bakteri gitu ya, bisa juga karena virus ya. Biasa kalau awal-awal kan bisa flu, batuk kan bisa karena virus juga bisa gitu ya. Biasanya sih kalau kita udah lihat mungkin indikasinya batuknya udah nggak seperti bisa TBC, batuknya udah lama sekitar 2 minggu nggak hilang-hilang, udah berobat, udah minum obat tapi juga nggak bisa hilang-hilang gitu kan. Nah kita harus ada tanya juga nih gitu, takutnya ada ke arah penyakit TBC gitu. Atau juga bisa juga sih sebenarnya kita bisa ya karena alergi. Karena alergi juga bisa gitu ya, batuk-batuk virus ya gitu. Tapi itulah makanya perlu juga selain dari pemeriksaan dari dokter, pemeriksaan laboratorium, dibutuhkan pemeriksaan ronsen dada atau foto ronsen X-ray toraks untuk membantu menegakkan diagnosisnya seperti apa, membantu untuk pasien juga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih nih dokter nih. Ada satu pertanyaan lagi. 2 deh boleh dong? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Oh, banyak boleh. Jam berapa dong kita selesai? Sampai maghrib mungkin ya. Kayak nggak puasa ya? Iya benar. Ini dong terkait nih untuk kita pemeriksaan ronsen. Nah, ketika pemeriksaan ronsen itu tidak jelas atau butuh pemeriksaan lain untuk lebih menegaskan, itu kita perlu periksa apa lagi ya dok? Oh iya benar. Jadi kan walaupun pemeriksaan ronsen itu gampang dan juga murah, tapi juga pasti ada batasnya, ada limitnya gitu. Jadi ada beberapa penyakit yang mungkin butuh konfirmasi seperti itu. Mungkin kata bahasa lainnya ya tidak jelas misalnya gitu ya, atau meragukan gitu ya, meragukan. Kita butuh pemeriksaan penunjang selanjutnya, yaitu ada pemeriksaan CT scan, yang seperti di alat kita belakang ini, ya. Di rumah sakit kita bisa, soalnya itu dengan menggunakan CT scan toraks seperti itu. Iya, CT scan toraks bisa menggunakan dengan kontras maupun juga polos seperti itu. Tergantung dari indikasi untuk penyakitnya apa seperti itu. Kira-kira kita butuhnya gimana? Berarti ini bisa lebih detail ya, tingkatannya mungkin di atas ronsen. Benar, udah lebih spesifik, lebih detail seperti itu. Ya. Luar biasa ya, tuh sahabat FIJ bisa melakukan CT scan juga loh. Kita udah ada nih CT scan ini untuk lebih menegaskan jika pemeriksaan ronsen toraks itu tadi yang belum jelas atau meragukan. Ya. Jadi kita bisa lebih pemeriksaan lebih tinggi lagi untuk CT scan. Nah, mungkin sahabat RSIJ nih untuk di rumah ataupun dimanapun berada, Dr. Lorenzo bisa menjelaskan nggak sih tips-tipsnya seperti apa gitu kan, bagaimana sahabat RSIJ itu kapan gitu ya bisa mendeteksi dini, kira-kira kan kadang-kadang
saya ada keluhan, saya mau ronsen gitu kan, Iya, saya benar. mau ke rumah sakit, mau ronsen dulu gitu. Iya. Itu bagaimana sih sebenarnya supaya nggak kita salah kaprah ya jatuhnya, Benar, nggak salah sembarangan juga, atau memang boleh memang langsung begitu aja periksa, atau memang harus ada rujukan atau seperti apa dok? Iya. Pertama sebenarnya kita bisa lakukan foto ronsen, misalnya kayak annual medical check up, atau MCU, seperti mungkin setahun sekali gitu. Ya kalau misalnya sahabat RSIJ punya dana lebih atau misalnya punya benefit untuk melakukan medical check up, bisa dilakukan annual setiap 1 tahun sekali gitu ya. Karena namanya screening ya, kita bisa ketahuan kalau misalnya ada apa-apa lebih dini seperti itu. Nah, iya. Atau misalnya sahabat RSIJ ada keluhan, misalnya ada keluhan di sekitar saluran pernapasan, misalnya ada batuk atau misalnya ada nyeri dada seperti itu yang tidak hilang, yang dalam waktu lama tidak hilang atau hilang timbul gitu, misalnya ada hilang gitu seperti itu, mungkin bisa dicek ke dokter. Tapi sebaiknya sahabat RSIJ konsul dulu ke dokter seperti itu ya, biar dokternya yang akan memberikan rujukan atau saran untuk dilakukan foto ronsen, biar lebih terarah gitu ya, tidak asal seperti itu. Lebih terarah ya. Lebih terarah. Karena walaupun bagaimanapun kita punya ada menggunakan channel X ya, jadi kita kalau bisa tidak sering-sering untuk melakukan foto ronsen seperti itu. Sebenarnya. Baik, terima kasih Dr. Lorenzo, Ya, menarik sama-sama. sekali bahasan kali ini. Mudah-mudahan sahabat RSIJ juga menyimak dan apa yang sudah Dr. Lorenzo sampaikan bermanfaat ya buat sahabat RSIJ di rumah, buat kita semua. Kedepannya kita juga mungkin lebih terarah ya untuk pemeriksaan radiologi ini, terutama ronsen gitu, sehingga bisa mencapai apa yang diagnosa itu bisa tampak gitu jelas dari hasil pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Esti. Untuk hari ini luar biasa. Sama-sama. Terima kasih juga sahabat RSIJ. Kita jumpa lagi pada acara obras berikutnya dengan topik yang menarik lagi. Sama-sama acara kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.